Hai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nongki kebagian wawancara dengan ketua partai lagi. Kali ini mah bukan kaleng-kaleng. Kemarin kita sempat ngobrol ya, Bang. Ini pelari stadion. Wow. Juga ketua partai. Seperti judul kita sore ini, ngomongin politik tipis-tipis aja, Bang. Bang Ketua sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini pelari ya, kan? Endurance, jaga endurance. Emang wajahnya sih udah lebih gimana ya? Apa? Lebih segar ya? Bertenaga, segar gitu ya. Kawan-kawannya udah pada diajak belum, Bang, yang pengurus Golkar yang ada nih buat lari? Dia orang mentalnya mental cemen. Luar biasa. Bang, bentar lagi kan mulai agenda 5 tahunan. Termasuk Golkar juga akan kembali bertarung untuk merebutkan kursi. Nah, untuk DPD 2 Golkar Bandar Lampung, sejauh mana kesiapannya, Bang? Ya, Partai Golkar kan dalam menghadapi kontestasi politik, baik itu pilpres, pilkada, ataupun pileg, selalu konsisten. Pengkaderannya kan emang ada atau tidak ada kontestasi itu, pengkaderan terus berjalan. Seperti hari ini kita rekrutmen dan sebagainya. Itu jadi kita tidak ada persiapan-persiapan khusus. Karena mesin partai kita emang sudah ada gitu. Artinya memang nggak repot seperti mau pestaan ya. Mau pesta kita baru beli baju, baru. Oh iya. Ya, kalau Golkar sudah mempersiapkan diri dari sejak lama lah. Jadi sudah biasa pesta seperti itu. Cuman emang pemanasan mesin partai yang perlu kan, kendaraannya ada tapi kalau mesinnya tidak dipanaskan kan ya namanya juga mesin kan harus dipanasin kan. Kayak lari aja pakai pemanasan. Nah, gitu lah kira-kira. Dan pemanasan ala Golkar ini seperti apa, Pak? Ya sparring partner aja. Sparring partner terus kita turun ke bawah menyapa warga dengan metode dan karakteristik caleg masing-masing. Yang pemula mendekati kaum mudanya, yang tua bersama orang-orang tuanya, yang wanita perempuan bersama ibu-ibu perempuannya, ya gitu aja. Hal-hal yang kecil-kecil aja yang ini, begitu loh. Tapi memang kelihatan sih sudah di beberapa daerah warna kuning menyala-nyala. Oh iya, ada spot-spot tertentu lah ya, basis-basis tertentu yang emang ada yang sudah menguning gitu kan. Harapannya sih kalau sudah menguning kan berarti kan sudah mateng kan, siap petik berarti kan gitu. Dan yang luar biasa banyak wajah ketua di situ. Ya. Berarti yang pemanasan udah hampir rata. Oh, rata ya? Hampir rata 6 dapil kita caleg udah turun. Hampir rata. Dan untuk tahun ini nih, Bang, ini kan seperti kita ngobrol dengan beberapa ketua parpol yang lain, masih banyak milenial nih yang jadi caleg ya. Kalau Golkar gimana, Bang? Golkar 60% milenial. Milenial 60%? Iya, karena kita akan merebut kelompok Z ini kan. Generasi Z ini kan menurut para pengamat kan populasinya cukup tinggi ya. Kalau kita tidak tempatkan kaum milenial, bagaimana kita kan gitu? Gitu. Benar-benar nih siap tempur juga nih kalau 60% nih ya? 60% ada ketua AMPI, ketua MKGR, bahkan ada ketua DPD AMPI provinsi, gitu loh. Ada dari Soksi. Jadi organ-organ Golkar yang masuk ke caleg itu rata-rata yang muda. Gitu loh. Ya saya juga kan nggak tua-tua amat kan. Ketua Golkar juga semua muda. Masuk milenial masuk lah, masih masuk lah. Masih keserempet lah ya. Dan kayak kemarin AMPG pelantikannya itu kelihatannya happening di mana-mana. Oh iya. Artinya nih mungkin Golkar juga udah punya cara sendiri nih untuk menggebiarkan setiap aktivitinya ya, Pak. Ya jadi kalau bahasa kerennya itu mengkapitalisasi potensi lah. Mengkapitalisasi potensi itu kan ada potensi golongan kaum Z, terus ada milenial, ada yang all ya. Seperti kita ini udah dekat lagi expire ya. Sebentar lagi expire. Itu ada yang kelompok-kelompok tua kita ayomi dengan kelompok yang tua. Seperti di fraksi kita kan ada satu orang ya, Pak Indrawan tuh usianya udah 70-an. Tapi kan energinya kan masih kuat kan. Pak Indrawan kan termasuk legend itu, Bang, di Golkar. Legend. 2 periode. 2 periode ya? 2 periode tanpa kampanye loh. Wow. Iya. 2 periode tanpa kampanye karena komunitas Tionghoanya di wilayah pesisir dan kedamaian pada saat itu. Solid. Ya, solid ke beliau. Dan hari ini saya taruh lagi di dapil yang sama.
Gitu, Pak Indrawan namanya. Iya. Kim Soo lah orang mengenalnya. Iya. Tiongkoknya Kim Soo. Iya. Dan seperti untuk wilayah pesisir itu kan pertarungannya kabarnya keras, Pak. Iya. Nggak terpengaruh ya untuk seorang Pak Indrawan ya, Pak? Nggak. Bahkan kita siapkan beberapa caleg muda di sana untuk menambah kekuatan. Ya. Kemarin itu kan hampir saja 2 kursi di daerah pesisir itu kan. Nah, mudah-mudahan besok bisa 2 kursi loh. Bisa 2 kursi lagi gitu. ya. Oh iya, Golkar tahun di Pileg kali ini bertarget berapa nih, Pak? 8. Nggak 10, Pak? Walah, kita nggak muluk-muluk. 8 kursi udah alhamdulillah. Kalau 10 itu udah luar biasa. Itu takdir Allah yang sangat luar biasa itu. Tapi harus kita jemput emang. Takdir itu harus kita jemput. Saya sudah ikrarkan 8 kursi. Nah, masalah dapil mananya itu rahasia strategi kita lah. Yang jelas 8. Dan optimis ya bisa memenuhi target itu ya, Pak? Iya, pasti. Kalau 8 saya pastikan optimis. Kalau 10 bonus lah ya. Luar biasa. Ini kalau pelari nih begini nih. Iya. Makanya ikut lari. Sama Dekin ya. Oh, di lapangan guru saya nih. Aduh. Terus Bang, kalau untuk caleg perempuan, nah, di mana-mana juga kan banyak yang kekurangan, Bang. Kalau parpol-parpol yang lain juga agak kesulitan memenuhi kuota perempuan. Bagaimana dengan Golkar? Ya, kita kan kalau di Golkar ada KPPG ya. KPPG, ada HWK, Himpunan Wanita Karya, ada Koalisi Perempuan Partai Golkar, ada AMPG Partai Golkar, ada AMPI Partai Golkar. Jadi stok caleg perempuan juga kita tidak sulit. Bahkan kemarin kita membuang 7 atau 8 orang lah caleg perempuan ya. Iya, karena dikurangi ya. Karena kuotanya ya. Jadi semua dapil memenuhi 30%. Full 100% dengan kuota 30. Bahkan ada yang dapil 46. Dapil 1 itu 46 caleg perempuan. Dapil saya 40% perempuan. Iya, dapil saya. Itu kuota sebesar itu yang sudah dipenuhi oleh caleg perempuan potensial kan nih, Bang? Mudah-mudahan nambah lah ya. Mudah-mudahan nambah. Kalau kemarin kan ada yang 1 ya. Perempuan dari 6 itu 1 perempuan. Mudah-mudahan besok bisa bertambah menjadi 2 atau 3 lah. Amin. Luar biasa, keren. Berarti secara komposisi dan persentase Golkar terdepan lah, lebih di depan lah, lebih di depan. Yang utama lah, jangan terdepan, ke depan utama ya. Oke. Oh, pan. Iya. Terus sekarang apakah sudah dari kemarin atau dari kemarinnya lagi udah pada turun semua nih, Bang? Sudah. Kalau incumbent tuh udah kerja 5 tahun. Selama dia menjabat, di situ ada reses, ada sosper, ada PPIP, dia bekerja, mensosialisasikan dirinya, ya kan? Terus ada margin politik tentunya. Itu yang kelebihan incumbent kan. Kalau yang baru-baru sudah mulai dari DC pendaftaran kemarin ya. Pada saat pendaftaran bacalek itu udah turun. Sudah turun ya. Iya. Dan seperti yang disampaikan tadi, kalau incumbent tuh udah ada keunggulan. Nah, sejauh ini selama 5 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang, artinya sudah banyak dong yang sudah dilakukan nih untuk masyarakat oleh anggota legislatif dari Partai Golkar. Iya. Tempat Abang sendiri gimana, Pak? Kalau saya dengar adem aja kalau DPR itu bohong ya. Kalau ada caleg ngomong program itu bohong. Karena DPR itu nggak ada program. Fungsi daripada DPR itu pertama pengawasan, budgeting, terus kemudian legislasi. Hanya itu aja. Lebihnya menampung aspirasi dilihat pada saat kita sosper, reses, PPIP, menampung aspirasi aja. Bagaimana kita memperjuangkan aspirasi itu, kita pertaruhkan harga diri kita, jabatan kita untuk menggolkan aspirasi itu. Itu baru namanya amanah. Kalau ngomong amanah-amanah tapi aspirasi nggak pernah jalan, nggak amanah juga. Amanah itu bagaimana bertempur di meja pertandingan pada saat badan anggaran mengegolkan program kita yang dari bawah itu tadi. Jalan Nuri, jalan ini kita golkan. Itu namanya amanah. Bukan amanah itu duduk-duduk aja di DPR. Itu loh. Nah, terlihat seperti Pak Indrawan. Periode pertama 2.500, periode kedua 3.000. Itu kan ada kepercayaan. Saya periode pertama 3.000, periode kedua 6.000. Itu kan kepercayaannya meningkat. Dan satu dapil loh, saya tidak pernah pindah dapil. Artinya saya percaya diri dengan dapil saya. Gitu loh. Kalau dari 3.000 saya 6.000 bisa, masa dari 6.000 saya tidak bisa ke 8.000? Itu aja.
Pertaruhannya itu aja. 9.000 kayaknya ya Pak. Ya mudah-mudahan. Iya itu aja. Makanya sekarang adem-adem aja. Iya, kayak adem aja. Kayak santai tapi iya. gerak, ya. Ya gerakan air lah. Iya. Gerakan air aja lah. Emang kalau ngobrol sama beliau ini, luar biasa. Banyak yang baru pasti. Banyak yang baru ya. Banyak istilah baru ya. Oke. Dan target 8 dapil dari 6 dapil sudah. Iya. Udah siap tempur semua ya. Dan untuk kan dalam sebuah pemilihan legislatif keberadaan saksi itu vital. Iya. Artinya bagaimana dengan Golkar, Bang? Apakah sudah siap juga nih, Bang, saksi-saksinya? Golkar itu punya BSN, Badan Saksi Nasional, BSN. BSN itu dikelola khusus dananya sendiri, strukturnya sendiri, dan dia tidak terlibat di pencalekan. Badan Saksi Nasional namanya BSN. Itu stratanya dari DPP, DPD 1, DPD 2. Clear. Satu-satunya partai politik pada saat 2014 kemarin yang melakukan open manajemen dalam rangka tabulasi pemenangan itu Partai Golkar. Teman-teman partai lain pada yang kesini semua. Satu-satu partai politik yang lain kan diam-diam. Kita open manajemen, pusat tabulasi. Silakan 6 dapil 6 layar, 6 layar dikomandoi oleh BSN, Badan Saksi Nasional tadi itu. Itu kita biayai dari teman-teman adik-adik mahasiswa yang update. Jadi memang sudah terbiasa. Iya. Terstruktur sudah. Kalau BSN-nya sudah luar biasa. Jadi nggak khawatir deh. Kalau saksi kita nggak khawatir. Dan sudah kita siapkan juga logistiknya. Nggak perlu sumbangan caleg-caleg nggak perlu. Nah. Iya, Badan Saksi Nasional mempersiapkan anggarannya sudah ada. Karena sudah ada iya. Dananya ada dana budgeting dari BSN. Nggak perlu sumbangan caleg, cuma sumbangan. Caleg Golkar tidak ada yang sumbangan sesen pun. Oh, iya, untuk pencalekan tidak ada. Pencalekan ya? Tidak ada. Untuk penentuan nomor kursi dan lain-lain juga. Oh, apalagi itu. Saya sebagai ketua partai diharamkan oleh Pak Arina untuk meminta, memungut, apalagi menjanjikan seseorang nggak ada. Nomor urut atau nggak ada. Yang mau jadi caleg sudah syukur alhamdulillah. Mau bekerja alhamdulillah. Janganlah orang mau berbakti, mengabdi, ditekan-tekan minta duit, dipres. Nomor 1 sekian, dengar-dengar tetangga sebelah kayak gitu. Golkar nggak ada. Dengan dalih apapun ya, uang saksi udah disiapin sama DPP. Itu tadi. Oh iya, BSN, Badan Saksi Nasional namanya. Bahkan setiap 1 bulan sekali ada transfer 5 juta ke BSN. Di sini untuk operasional dari pusat itu. Artinya si caleg yang berjuang lewat Partai Golkar fokus aja, nyalek aja. Fokus deketin rakyat, menangkan diri sendiri. Dan saya berjanji tidak akan menggeser suara siapapun kepada sesama caleg. Jika saya menggeser satu saja suara caleg ke caleg yang lain, suara saya diambil sama Tuhan nanti. Pita suara saya hilang. Itu janji saya. Jadi saya tidak mau diajak curang, apalagi dicurangi. Diajak curang aja saya tidak mau, apalagi dicurangi. Iya, karena lawan saya bukan internal, lawan saya adalah eksternal itu. Kalau di internal ini sparring partner aja. Ini menarik. Oh iya. Bang, kita lanjut setelah pariwara berikut.